Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersihkan wudhunya batal. Wudhunya batal. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan program ini alhamdulillah Ustadz yang mengampunya juga yang membina program ini sudah bersama kita alhamdulillah, dan Ustadz posisinya sekarang ada di Jawa Tengah di kota kediamannya. Insya Allah nanti kita akan bersama. Bagi pemirsa yang merelay acara ini, jazakumullah khairan. Ya, radio atau media yang tergabung dalam anggota Artvisi, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, barakallahu fikum. Semoga acara ini bermanfaat bagi para pendengar dan para pemirsanya. Baiklah, tidak berpanjang lebar, sekarang kita saatnya menyapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna, Ustadz Sofyan Baswedan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fangki, sehat? Alhamdulillah Ustaz. Gimana antum Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah, nahmadullah wa nashkuruh. Mudah-mudahan pemirsa semuanya sehat. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Insya Allah kami sini sudah senang sekali antum bisa menyempatkan waktunya di tengah kesibukan antum membina mulazamah di tempat antum, kemudian ngajar terus, dan wah macam-macam deh pokoknya deh. Kami sudah dengar saat sibuknya antum di sini, sibuknya. Barakallahu fikum. Dan antum masih sempat kita gabung dengan masalah-masalah di sana aja masalah nggak kurang ya Ustaz. Nah itu dia Ustaz. Kami di pertemuan pembuka pertemuan kali ini Ustaz, alhamdulillah, dan kami ingin nasihat dari antum. Seperti biasa kami ingin nasihat dari antum terkait fitrah manusia Ustaz. Apa itu fitrah Ustaz, dan kemudian bagaimana cara menjaga fitrah itu sesuai dengan syariat Allah. Ya AC tetap AC, nggak DC gitu Ustaz. Soalnya ya arus yang searah itu kayaknya deras Ustaz. Ya peniru kaum Sodom itu ya, begitu. Kayak bagaimana Ustaz agar fitrah kita tetap lurus, dan bagi orang tua yang memiliki putra putri yang mengarah bagaimana caranya agar apa langkah mitigasinya agar mereka bisa melakukan tindakan apa gitu yang menurut syariat Islam itu dibenarkan. Barakallahu fikum. Tafadhal masykur Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Barakallahu fiik Mas Pongki dan para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada. Terkait dengan apa yang tadi ditanyakan, bagaimana, apakah fitrah itu dan bagaimana kita menjaga agar tidak terkontaminasi oleh kampanye LGBT yang sekarang sedang, ya bukan cuma sekarang ya, sudah sejak beberapa waktu lamanya. Iya. Dan terus mendapatkan angin segar. Iya. Ya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala ketika menyumpah anak cucu Adam, wa id akhadallahu min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah mengambil sumpah dari Adam dan anak cucunya, dari anak cucu Adam ketika masih berada di tulang sulbinya Adam. Sebelum kita ini terlahir di dunia ini, Allah sudah mengambil sumpah untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Dan kita pun menerima sumpah tersebut. Kita berjanji. Akan tetapi fitrah ini karena pengaruh orang tua, karena pengaruh lingkungan, dia bisa rusak. Iya. Dia bisa rusak. Nabi SAW juga mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi au yusyrikanihi. Ya. Setiap anak itu terlahir membawa fitrah ini, dan fitrah ini diakui selain tentunya oleh dalil syar'i yang itu merupakan pegangan utama kita, itu juga dibuktikan melalui sejumlah penelitian, Mas Pongki. Saya pernah membaca hasil publikasi dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Oxford ya. Selama 3 tahun, dan itu lintas negara, lintas bangsa. Mereka menyimpulkan bahwa anak-anak itu memang sudah
dibekali oleh naluri untuk percaya kepada, ya bahasa mereka, Tuhan. Iya. Itu sudah menjadi naluri bawaan setiap manusia, terlepas dari latar belakang budayanya, latar belakang bangsanya. Dan menurut penelitian lain yang dilakukan oleh seorang peneliti bernama Justin Parrett, ya, dia selama 20 tahun bahkan meneliti, dan dia ini non-muslim ya, sekali lagi dia adalah seorang non-muslim, dan dia dokumentasikan, dia catat dalam buku tulisan dia yang berjudul Born Believers, ya, Born Believers, terlahir sebagai orang-orang yang beriman lah, bahasanya seperti itu. Nah, dia menyebutkan bahwasanya anak-anak kalau dibiarkan tumbuh secara alami, ya, maka dia akan berusaha untuk mengenali makna apa yang ada di sekelilingnya. Dan dia akan menyimpulkan bahwa alam yang ada di sekelilingnya dia ini itu diciptakan, ya, bukan ada dengan sendirinya, tidak, tapi diciptakan, dan dia punya tujuan. Diciptakan untuk apa? Dia punya tujuan. Ada batas waktunya. Dan yang menciptakan apa yang ada di sekelilingnya ini adalah zat yang punya kekuasaan segalanya, punya ilmu yang meliputi segalanya, dan dialah yang menjadi sumber segala budi pekerti yang baik. Jadi intinya itu bawaan memang. Hanya saja sekali lagi itu bisa rusak karena lingkungan, karena pendidikan yang keliru. Nah, termasuk lingkungan itu manakala dia bergaul dengan orang-orang yang menyimpang. Dia disekolahkan di sekolah-sekolah yang mengajarkan penyimpangan. Maka ini yang akan merusak fitrah tersebut. Sehingga mitigasinya bagaimana? Ya, pilihlah teman-teman bergaul yang tepat, yang baik. Kemudian bekali dia dengan ilmu pengetahuan, dengan atau sekolahkan dia di sekolah-sekolah yang tepat supaya terhindar dari lingkungan yang merusak ini tadi. Jadi ya harus ditempatkan di tempat yang tepat. Kalau tidak, siapapun bisa rusak. Begitu Mas Unggi kira-kira. Jadi orang tua yang harus mengawal ya, memberi koridor ya, memberi batasan-batasannya Ustaz ya. Ya, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang menyaksikan apa yang sudah dinasihatkan oleh Ustaz Sofyan Baswedan. Barakallahu fikum Ustaz. Dan pertanyaan pertama kita boleh masuk ya Ustaz, ini dari Bunda Aisyah di Bogor, bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustaz sekeluarga. Kami punya anak laki-laki Ustaz 21 tahun. Dari kecil dia selalu menguji kesabaran kami. Kemarin bukanlah perbuatan yang pertama kami menyaksikan anak kami memergoki dia tengah membonceng perempuan tanpa hijab. Nah, kemudian ketika kami konfirmasikan ke anak kami, dia mengatakan, kami mengingatkan bahwa itu adalah perbuatan zina, dan dia jawab santai-santai aja begini bilangnya, jawabannya, tenang aja bun, toh dosanya juga buat saya. Nah, Ustadz mohon nasihatnya bagaimana cara mengarahkan anak kami ini, barakallahu fikum. Itu tadi anaknya perempuan ya? Ini laki-laki. Laki-laki, dia ngeboncengin perempuan tanpa hijab, begitu. Ya itu pasti ada salah asuhan juga sebelumnya. Yang perlu difahami ya oleh orang tua, perilaku anak itu kan bukan hanya karena sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan. Itu biasanya karena proses. Akumulasi. Jadi kan 21 tahun ya, berarti kan sudah lulus SMA itu, sudah masuk perkuliahan. Lah dari kecil bagaimana pendidikannya? Bagaimana bergaulannya? Kalau sudah terjadi kondisi yang seperti itu, baru nanya bagaimana caranya, ya
yang namanya hidayah pasti di tangan Allah ya. Kalau caranya bagaimana agak sulit karena dia sudah balik, dia sudah terbiasa mungkin sebelum-sebelumnya berbuat seperti itu. Kecuali kalau ini baru sekali. Ya. Karena jawaban dia itu menunjukkan sangat lemahnya Iya. kesadaran dia. Duh, Ya, nauzubillah. itu sangat parah sekali lah. Iya. Iman dan takwanya minim sekali itu. Ya, harusnya dia paling tidak mengakui itu sebagai suatu dosa minimal. Kalau dia sendiri sudah menganggap biarin saja, Biasa-biasa aja. toh dosanya saya yang menanggung ini, saya khawatir ini sebelumnya disekolahkan di mana, Iya. apa yang Anda lakukan dengan anak ini. Iya. Duh. Saya nggak Terlambat. bisa memberikan jawaban bagaimana cara memberitahunya. Sepertinya Anda pun juga tidak merupakan sosok orang yang menjadi teladan di mata anak itu. Sehingga nasihatnya cuman masuk telinga, keluar telinga. Iya. Ya, orang tua nih harus menjadi teladan bagi anak-anaknya kalau mau didengar nasihatnya. Iya. Jika anak ini tidak mendapatkan sosok teladan dari orang tuanya, kemudian dalam sesaat dia ingin merubah kepribadian anak, ini ya kalau tidak betul-betul dapat hidayah dari Allah, saya tidak tahu bagaimana caranya. Ya, diberitahu ya dinasehatin, tapi itu juga terpulang kepada akumulasi ya. Sepertinya jawaban dia itu merupakan akumulasi dari hilangnya pendidikan atau penanaman iman kepadanya sejak dini. Ya, mungkin dia disekolahkan di sekolah-sekolah yang minim, sentuhan-sentuhan religiusnya, Iya. tidak suka diajak bergaul dengan orang-orang yang baik. Mungkin bapaknya sibuk kerja, ibunya juga sibuk dengan urusannya sendiri, anaknya dilepaskan begitu saja. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan salah pergaulan seperti itu. Dan ya mungkin nasihat saya didoakan, kemudian disadarkan dengan cara bagaimana supaya dia ini bisa tersentuh. Ya mungkin melalui orang-orang yang dia masih mau mendengar omongannya. Betul. Siapa kira-kira dari kalangan kerabat yang masih berwibawa di mata anak itu, ada ataukah tidak? Ya mungkin perlu diselidiki dia bergaul dengan siapa selama ini. Iya. Adakah temannya yang masih bisa diharapkan untuk menasihati dia, atau bapaknya, kemana bapaknya selama ini? Iya. Gitu. Aduh. Iya, Ustaz. Nah, Barakallahu fikum, Ustaz, seperti itu ya. Jadi harus ada didoakan dan dicari tahu kerabat siapa yang masih dia dengar nasihatnya, begitu Ustaz ya, omongannya yang ya, dihargai atau ditakuti orang gitu. siapapun lah, Iya, tokoh pamannya masyarakat atau siapa iya, yang iya. dia kagumi, yang dia masih mau mendengar nasihatnya. Ya, Iya, iya. kita hanya bisa memberikan nasihat karena dia kan sudah bisa dikategorikan dewasa ya. Dia Iya, bertanggung 21 jawab udah terhadap dewasa. perbuatannya. Iya. Ya, sudah bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Namun Langsung ya itu gitu. sangat disayangkan. Kan pasti orang tuanya akan malu kalau mengetahui anaknya berbuat seperti itu. Makanya jadikan ini sebagai ibrah. Iya. Ya. Kalau Anda sudah mengkondisikan dari kecilnya, sudah diarahkan, kemudian tiba-tiba dia berbelok ya karena satu dan lain hal yang itu bukan karena kelalaian dari orang tua, ya sudah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tua tidak akan bertanggung jawab, tidak akan dipersalahkan di hadapan Allah akibat anaknya yang tidak mau mengikuti pengarahan-pengarahan yang sudah sesuai dengan aturan syariat tadi. Tapi kalau bukan karena sudah diarahkan, memang tidak diarahkan, memang dibiarkan begitu saja. Nah, ini yang orang tuanya harus bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatannya, kemudian memperbaiki sebisanya. Iya. Ya, serahkan, doakan yang banyak. Ya, mudah-mudahan Allah memberinya hidayah. Iya, Ustaz. Masyaallah. Barakallahu fikum, Ustaz, seperti itu ya. Jadi anak tuh kertas putih ya, Ustaz ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikut dari Ummu Hasan. Ummu Hasan di Pekanbaru, Riau, bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, izin bertanya, saya dan suami sudah ngaji,
Bapak kandung saya minta saya lepas cadar karena takut melihat wajah saya tertutup dan hitam pakaiannya. Lantas, tetapi suami saya setuju saya pakai cadar. Nah, mana yang saya harus turuti, Ustaz? Barakallahu fikum. Ketika dia sudah menikah, ya haknya suami lebih besar daripada haknya orang tua. Ya. Jadi dahulukan apa yang disetujui oleh suami Anda. Toh tadi apa kasusnya, pakaian hitam atau cadar yang Iya, dipermasalahkan bapaknya tadi? takut ngelihat dia berserba hitam terus pakai mukanya tertutup begitu. Bapaknya takut katanya. Jadi suruh lepas cadarnya. Ya gitu. mungkin kalau di depan bapaknya Iya. ya nggak perlu pakai cadar lah. Iya, betul. Dia lepas di depan bapaknya. Iya. Adapun penggunaan warna itu juga bukan suatu keharusan kok. Oh, gitu. Tidak harus menggunakan warna hitam. Iya. Ya, warna coklat, warna agak kemerahan. Yang penting kriterianya itu tetap terpenuhi. Kriteria Iya. yang penting dalam masalah busana muslimah itu adalah longgar, tidak ketat, satu ya. Kemudian kainnya itu tidak tipis, tidak tembus pandang. Ya. Yang kedua, dia tidak menyerupai pakaian khasnya laki-laki. Yang ketiga, dia tidak menampakkan aurat, artinya menutup seluruh aurat yang harus ditutupi. Iya. Jadi pakaian itu harus menutup semua yang harus ditutupi. Itu yang keempat ya. Yang kelima, dia tidak boleh menyerupai pakaiannya non-muslim yang menjadi pakaian khasnya non-muslim. Tidak boleh menyerupai pakaian khas laki-laki dan tidak boleh menyerupai pakaian khasnya non-muslim. Iya. Kemudian tidak menjadi perhiasan dengan sendirinya. Artinya yang dia pakai itu justru menjadikan dia semakin menarik. Menjadi orang malah tertarik untuk melihat dia. Malah. Ya, artinya jangan diberi ornamen-ornamen sedemikian rupa, diberi hiasan-hiasan. Ya percuma aja kalau begitu. Kan namanya juga hijab. Hijab itu kan ditutup. menutup bagian-bagian yang itu bisa menggoda lawan jenis sehingga akhirnya terjadi pelecehan seksual dan semisalnya. Ya. Tapi kalau dia menggunakan pakaian yang justru menarik perhatian, ya akhirnya kan makna yang diharapkan itu justru tidak tercapai. Ya. Gitu. Adapun warna tidak ada keharusan pakai warna hitam atau putih atau ungu, silahkan aja pakai. Iya. Ya, silahkan aja pakai. Nggak harus hitam kok. Nggak harus hitamnya. Mungkin divariasi terutama untuk depan ayahnya agar ya bisa lebih light lagi saya. Tidak terlalu istilahnya tidak terlalu resisten dengan warna hitam. Iya. Nah, Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya nasihat antum kepada Ummu Hasan. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian Ustaz, ini pertanyaan datang dari Ade Rizky Agustiawan. Ade Rizky bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, izin bertanya. Kalau boleh tahu Ustaz, saya diberitahu apa saja metodologi dan sumber-sumber penetapan hukum Islam atau fikih yang diambil oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Arsyad untuk sidang-sidangnya misalnya. Barakallahu fikum. Iya. Sumber-sumber penetapan hukum kita adalah apa yang dijelaskan oleh para ulama usul fikih ya. Kami juga tidak keluar dari ilmu usul fikih karena kan penetapan hukum itu berarti masuknya ke ranah ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih ada yang dikenal dengan al-adillah al-muttafaq 'alaiha dan ada al-adillah al-mukhtalaf fiha. Ada dalil-dalil yang memang disepakati oleh seluruh ulama, dia adalah dalil. Tidak ada yang mempermasalahkannya. Ketika kita menggunakan dalil itu, maka tidak akan ada yang mengatakan, ini bukan dalil. Nggak akan ada yang bilang begitu. Yeah. Nah, itu adalah 3. Al-Quran, hadis yang valid, dan ijma'. Yeah. Ini semua ulama menerima ijma', menerima Al-Quran, dan menerima hadis yang valid. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama, termasuk diantaranya madhab yang 4, madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, itu menambahkan qiyas. Namun qiyas yang sesuai ya. Adapun madhab Zahiriyah, dia menolak qiyas.
Nah, kami masih menggunakan kias juga. Namun kias ini memang bukanlah sesuatu yang disepakati. Ada sebagian yang menjadikannya dalil, ada yang tidak menjadikannya dalil. Di luar ini ada dalil-dalil yang diperselisihkan. Artinya diperselisihkan itu sebagian ulama menganggapnya sebagai dalil, tapi ada ulama lain yang tidak menganggapnya sebagai dalil. Ya. Nah, tentunya kami akan mencari terlebih dahulu ayat-ayat yang menguatkan fatwa yang memang akan kami terbitkan. Jadi mungkin saya salah redaksinya ya. Jadi bukan kami mencari ayat yang menguatkan fatwa kami, bukan. Namun ketika kami membahas suatu masalah, saya koreksi, ketika kami membahas suatu masalah, kami akan mencari dalilnya. Ini masalah ini hukumnya bagaimana ya? Ayo kita lihat di kitab-kitab fikihnya, mulai dari madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali. Kita telah satu persatu. Apa saja dalil yang mereka sebutkan di sana. Ya. Itu kalau masalahnya masalah yang sifatnya klasik, yang sudah pernah dibahas oleh fuqaha kita di masa lalu. Kalau masalahnya sifatnya kontemporer, ya kami mencoba untuk mencari masalah padanannya dari yang sudah dibahas oleh fuqaha kita. Biasanya kan masalah kontemporer itu ada benang merahnya juga, Mas Pongki, dengan induk-induk masalah fikih yang pernah dibahas. Nah, kami berusaha mencari ini benang merahnya kemana ya, begitu. Nah, ketika terjadi perbedaan sudut pandang di kalangan ulama-ulama kita, kami pun berusaha untuk mencari dalil-dalil yang mereka kemukakan. Semuanya kita berusaha kita kumpulkan dulu dalil-dalilnya, baru setelah itu kita teliti satu persatu dari segi validitasnya. Kan biasanya orang menggunakan dalil berupa hadis Nabi ya, atau athar sahabat, atau qiyas, atau mungkin istishab dan lain sebagainya. Maka nanti teman-teman yang lebih jago dalam bab usul fikih dan fikih, mereka akan mengomentari sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Apakah pemahaman terhadap dalil ini tepat, akurat, ataukah perlu ada koreksi, ya, atau ada yang lebih akurat lagi justru. Walhasil kita diskusikan secara ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang diajarkan oleh para ulama kita, terutama dalam bab usul fikih. Adapun kalau berkaitan dengan pensahihan dan pendhaifan hadis, maka kita juga mengikuti metodologinya ahli hadis, dari para ulama hadis, sehingga dengan diketahui validitas suatu hadis, ya, dia valid ataukah tidak valid, maka itu akan memudahkan kita. Apakah ini bisa dijadikan sebagai dalil karena dia valid ataukah tidak bisa, sehingga kita harus mencari dalil lainnya. Begitu Mas Pongki. Begitu Ustaz. Wah, lumayan ya Pak pekerjaannya. Masya Allah. Ya lumayan ya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu, semoga yang bertanya tadi namanya Bapak Ade Rizky Agustiawan bisa paham apa yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Sofyan mengenai metodologi dalam penetapan fatwa dari Perhimpunan Dewan Fatwa Penurut Arsyad. Berikutnya pertanyaan dari Mukhlasin Ustaz, namanya Mukhlasin di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, Ustaz, mohon izin bertanya, kenapa ayat Al-Quran yang sudah dimansuh masih dicantumkan? Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih, jazakumullah khairan. Begitu. Iya. Pasti ada hikmahnya, dan saya tidak bisa memastikan apa alasan sebenarnya kenapa ayat itu masih dicantumkan padahal hukumnya sudah dihapus. Ya. Saya hanya bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan ya, karena sejauh yang saya tahu Allah tidak menjelaskan alasan kenapa Allah menghapus tapi membiarkan redaksi ayatnya. Yang saya tahu Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 105, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ya, kami tidaklah menghapus suatu ayat atau menjadikan engkau wahai Rasulullah lupa tentang ayat itu
melainkan kami mendatangkan ayat yang lebih, yang setara dengannya atau yang lebih baik dengannya atau yang setara dengannya. Allah di sini mengatakan kalau Allah menghapus suatu ayat atau menjadikanmu lupa, maka Allah akan menggantinya dengan yang setara, dengan yang lebih baik atau dengan yang setara. Namun Allah tidak jelaskan kenapa kok masih dibiarkan nasnya. Jadi saya hanya bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan. Ini bukan ilmu pasti. Iya. Toh kita tidak harus tahu. Ini perlu ya. Iya. Kita tidak harus tahu apa alasan dibalik setiap keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita tidak wajib tahu dan tidak harus tahu, dan seandainya pun Allah merahasiakannya dari kita, itu biasa-biasa aja, wajar-wajar saja. Toh Allah ketika menciptakan alam semesta juga nggak ngajak musyawarah kita kok. Ya. Allah ciptakan kenapa Indonesia itu kepulauan misalnya, kenapa pulaunya banyak banget, kan Allah nggak ngajak musyawarah kita. Iya. Iya kan, Allah ciptakan aja, pasti ada hikmahnya jelas. Ya. Kenapa ada yang begini, kenapa yang semua ada hikmahnya, dan kita tidak harus faham itu semua. Ya. Sehingga kalau saya tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan pun juga memang saya tidak tahu, ini bukan ilmu pasti. Saya hanya bisa mencoba, ya bisa benar bisa salah. Ya. Mungkin salah satu hikmahnya ya, ketika Allah sudah hapus hukumnya tapi ayatnya masih ada, kita jadi tahu, oh ternyata dulu tuh aturannya begini. Kemudian diganti dengan yang lain. Kita jadi tahu, oh ternyata Allah ini bertahap ketika ingin mendidik kita. Tidak langsung drastis, tidak langsung ekstrim sekali perubahannya. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita. Seandainya itu dihapus sama sekali, kita nggak tahu sama sekali mungkin ya. Tapi ketika itu masih ada ayatnya, kita masih bisa memahami hikmah di balik bertahapnya perubahan-perubahan itu. Mungkin salah satunya itu, saya tidak tahu pasti yang jelas. Allahu a'lam. Iya, seperti itu saja. Jadi kita tidak harus tahu apa yang Allah berikan kepada kita yang ada di sini, dan ya terserah Allah ya Ustaz. Allah tidak ditanya tapi kita terserah yang ditanya. Allah. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Iya, terserah Allah. Dia tidak ditanya terhadap apa yang dia perbuat, tapi mereka lah yang akan ditanya. Itu firman Allah seperti itu. Iya, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Dan kemudian ini pertanyaan datang dari Deona Hapsari. Deona Hapsari di Banten, Cilegon. Bertanya seperti ini. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Saya mempunyai ayah yang jarang sekali melaksanakan sholat. Dan saya baru paham ketika saya usia balik. Saya mendoakan beliau supaya dapat hidayah. Namun ada kebimbangan dalam hati saya saat mendengar ada satu hukum fikih yang kiranya seperti ini. Yang berbunyi seperti ini. Apabila seorang suami tidak melaksanakan sholat, maka hukum pernikahannya sudah talak. Dan apabila berhubungan badan, maka menjadi zina. Dan apabila ia menjadi wali di pernikahan anaknya, maka walinya tidak sah. Nah Ustadz, saya sudah menikah. Ayah saya yang menikahkan saya. Bagaimana Ustadz status pernikahan saya? Jazakallah khairan. Pertama, itu tadi perkataan siapa ya? Nah, di sini tidak ditulis. Ini pernah mendengar hadis yang berbunyi seperti ini, katanya begitu. Nah, apakah yang didengar ini betul atau? Terus terang saya tidak pernah mendapati hadis dengan redaksi seperti itu. Ya. Ya, jadi kalau itu apa benar ada hadis seperti itu, saya meragukan terus terang. Hadis dengan bunyi seperti itu. Oh gitu ya. Di kalau sini hukum fikih sih fikih, fikih. Artinya perkataan ahli fikih ya, maka itu perlu dicarikan dalilnya. Kenapa kok bisa ada kesimpulan seperti itu? Tadi coba diulang lagi Mas Pongki. Apabila seorang suami tidak melaksanakan sholat, maka hukum pernikahannya sudah talak. Dan apabila berhubungan badan maka menjadi zina. Dan apabila ia menjadi wali di pernikahan anaknya, maka walinya tidak sah.
Ya, itu berangkat dari salah satu madhab mungkin Mas Pongki. Karena kan memang hukum orang yang tidak sholat itu masih muslimkah dia ataukah batal Islamnya, itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Ya. Sebagian ulama mengatakan orang yang tidak sholat sama sekali tidak perlu ditanya lagi apakah Anda itu masih meyakini wajibnya sholat ataukah tidak. Nggak perlu ditanya lagi. Dari zahirnya sudah bisa disimpulkan dia ini keluar dari Islam. Ya. Ada sebagian ulama yang begitu. Ada lagi yang tidak langsung menjatuhkan vonis hanya karena orang tersebut tidak sholat, tapi dirinci tidak sholatnya kenapa. Kalau enggak sholatnya karena mengingkari wajibnya sholat, berarti dia keluar dari Islam. Ya. Tapi kalau enggak sholatnya karena malas, tanpa mengingkari wajibnya sholat, maka dia tidak keluar dari Islam. Dia masih seorang muslim, cuman fasik. Derajatnya adalah derajat seorang yang fasik. Nah, kan tadi tidak dirinci. Jadi mungkin itu pendapat salah seorang ulama yang memang dalam madhabnya dia tidak mempersyaratkan orang yang tidak sholat ini apakah masih ngakuin wajibnya sholat ataukah tidak ngakuin. Pokoknya dia nggak sholat berarti dia keluar dari Islam. Karena dia keluar dari Islam, kalau istrinya masih muslimah, tidak boleh seorang muslimah atau tidak sah seorang muslimah berstatus sebagai istri bagi laki-laki yang sudah keluar dari Islam. Mungkin begitu Mas Pongki. Ya. Jadi saya berusaha untuk memahami kaitan dari statement tadi itu. Ya. Karena yang boleh memperistri seorang muslimah itu adalah lelaki muslim. Ya. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ya, wanita-wanita yang baik-baik itu untuk laki-laki yang baik-baik. Ya. Laki-laki yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik. Muslimah itu baik. Yang keluar dari Islam tidak baik, tidak boleh dia menjadi suaminya. Ya. Seperti kalau ada orang yang tadinya ini dua-duanya muslim, suaminya muslim, istrinya juga muslim, tiba-tiba suaminya murtad, maka putus hubungan nikah di antara mereka. Ya. Secara syar'i Allah mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang musyrikah sampai mereka beriman dulu. Seorang budak sahaya yang beriman itu lebih baik daripada wanita merdeka yang musyrikah. Walaupun yang musyrikah ini, yang musyrik ini mempesona kalian. Jadi intinya saya berusaha untuk memahami, mungkin itu ucapan ulama yang memang mengatakan orang yang tidak sholat itu keluar dari Islam, sehingga otomatis kalau dia pernah punya atau ketika dia tidak sholat itu dia beristri, maka batallah hubungan pernikahan mereka. Kalau masih berhubungan juga berarti itu adalah hubungan di luar nikah. Ya, ini tapi Mas Pongki kita harus bedakan ya antara statement yang sifatnya global dengan ketika itu akan diterapkan kepada orang per orang. Ya. Untuk menerapkan sebuah aturan kepada orang per orang itu ada proses. Ya, ada proses yang harus dilewati dulu. Apakah Anda sudah mengetahui tentang adanya aturan ini? Ya. Ya, kemudian Anda masih nekat melanggar. Ya. Apakah Anda tahu bahwasanya pelanggaran ini akan berkonsekuensi begini. Nah, ini kan ada sendiri yang berwenang untuk seperti itu, yaitu mahkamah, peradilan, ya, waliul amr atau pemerintah yang mengatur kaum muslimin. Nah, yang berhak menjatuhkan vonis pernikahannya sah ataukah tidak sah, fulan bin fulan atau fulanah ini adalah anak dari hasil pernikahan yang sah ataukah tidak, yaitu yang punya wewenang itu Mas Pongki. Ya. Adapun dari aturan yang sifatnya umum ini kami tidak punya wewenang untuk menerapkan itu kepada orang per orang. Kita hanya menjelaskan boleh jadi itu statement dari ulama yang memang punya madhab menganggap murtadnya orang yang tidak sholat.
Ya. Karena dia sudah dianggap murtad, berarti pernikahannya batal. Kalau nekat tetap berhubungan, berarti itu namanya zina. Ya. Ya, nanti kalau lahir anak, berarti anaknya adalah anak di luar nikah. Padahal dari masing-masing itu ada khilaf juga, Mas Pongki. Iya. Jadi tergantung nanti yang akan menghakimi siapa. Apakah dia bermadhab dengan madhabnya itu Nah. ataukah tidak. Gitu. Jadi nggak bisa langsung di otomatisasi begitu. Iya, enggak. Makanya yang serta-merta. itu harus diputuskan oleh lembaga resmi. Jadi nanti tergantung madhab dari, ya kalau di Indonesia mungkin hakim pengadilan agamanya. Apakah dia menggunakan madhab yang begitu ataukah madhab yang lain. Iya. Nah, keputusan dialah yang sifatnya mengikat nanti. Adapun fatwa ini bisa berbeda antara saya dengan orang lain, itu bisa berbeda. Iya, Nah, begitu Ustaz, ya. saya sendiri tidak akan mengatakan sesederhana itu ya. Iya. Saya tidak. Nah, Iya, jadi nggak serta-merta ya langsung runutannya seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz. Dan ini ada pertanyaan yang boleh jadi serupa, apakah jawabannya sama Ustaz? Ini dari Bambang Rianto di Yogyakarta. Pertanyaan tuh Yogyakarta Bantul. Bertanya Ustadz, Assalamualaikum. Terjadi di pernikahan KUA, mempelai wanita sudah menyatakan kepada kepala KUA bahwa wali nasab satu-satunya hanya kakaknya, dalam kurung beragama Islam, tapi sudah bertahun-tahun tidak sholat, kurung tutup. Maka dia minta wali hakim, tetapi kepala KUA tetap memaksa wali nasabnya yang menikahkannya. Nah, pertanyaannya, apakah pernikahan itu sah? Jika tidak sah, apa solusinya? Nah, jawaban dari Bambang Rianto ini apakah sama dengan yang tadi atau? ya sama, itu bukan ranah kami ya. Sah tidak sah itu bukan ranah kami. Ya monggo nanti diajukan aja, digugat atau gimana caranya. Barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Ummu Abdillah di United States di Amerika. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan, semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga dan seluruh tim Fatwa TV. Amin. Izin bertanya Ustaz, apa yang harus dikatakan? Apa yang harus dikatakan jika ada seorang muslim yang mengucapkan orang Syiah sama saja mereka juga saudara kita. Nah, saya tidak setuju, tapi saya juga tidak memiliki ilmu untuk menjawabnya, begitu. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap saya katanya? Ya, pertama istilah Syiah yang populer di masa kita ini itu identik dengan Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Jadi ketika kita mendengar istilah ini orang Syiah, maka biasanya itu yang dimaksud. Karena memang Syiah yang berkembang itu adalah Syiah yang aliran itu yang berkembang di Iran, di Irak, di Lebanon, di Indonesia juga ya. Itu adalah Syiah Itsna Asyariyah. Artinya meyakini kemaksuman 12 imam dan mereka ini mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah walaupun tidak akan pernah mengakuin begitu kalau di depan kita. Ya, karena madhab mereka itu madhab taqiyah, bermuka dua. Di belakang di kitab-kitab rujukan mereka itu jelas sekali dikafirkannya para sahabat kecuali beberapa gelintir saja dan itu bisa dihitung dengan jari. Ya. Sahabat-sahabat top, sahabat-sahabat senior yang oleh ahlus sunnah diyakini sebagai orang-orang paling afdol dari umat ini, ranking 1, 2, 3-nya mereka anggap kafir semua. Ya, kemudian istri-istri Nabi juga mereka hujat, ya. Mereka juga mengklaim Al-Quran ini tidak autentik lagi, seperti Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah mengatakan kami ini punya mushaf Fatimah yang 3 kali lipatnya mushaf kalian dan tidak ada satu huruf pun dari mushaf kami yang sama dengan mushaf kalian. Jadi bukan bahasa Arab lagi ini. Iya. Ya, beda banget, nggak ada satu pun yang sama katanya Khomeini. Nah, itulah Syiah. Mungkin orang yang dimaksud ini Syiah saudara saya ini ada 2 kemungkinan. Dia Syiah-Syiahan. Dia nggak ngerti Syiah, tapi ngaku dirinya Syiah. Sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan yang nampak. Atau yang bilang Syiah itu sama, ini orang nggak paham Syiah. Dia nggak ngerti hakikatnya Syiah seperti apa. Jadi mungkin yang ngaku Syiah itu palsu, dia bukan Syiah.
Atau mungkin yang menganggap Syiah saudara saya ini orang nggak ngerti tentang Syiah. Karena kalau orang itu benar-benar Syiah, seperti yang saya jelaskan tadi, meyakini apa yang termaktub dalam kitab-kitab rujukan Syiah, ya dia sebenarnya sudah keluar dari Islam. Mana ada orang meyakini Al-Quran itu nggak otentik, dia masih dianggap Muslim. Orang mengingkari satu huruf saja dianggap kafir oleh ijma'nya para ulama. Mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran itu keluar dari Islam. Apalagi menganggap Quran yang ada nggak otentik. Nah, banyak orang yang ngaku-ngaku Syiah itu dia nggak ngerti akidahnya Syiah memang. Mungkin dia cuman terkesima dengan sikap sebagian negara Syiah yang di kancah dunia ini terlihat antitesanya negara-negara Barat, antitesanya Amerika, antitesanya negara-negara yang terkenal suka menyerang kaum muslimin, sehingga ditokohkanlah sehingga dia terkesima. Wah, ini Syiah ini baik. Kalau dia ngerti akidahnya Syiah, ya dia akan bertaubatlah dari perkataan Syiah itu baik. Dia tidak tahu semua tentang Syiah. Jadi ya saran saya, belajarlah yang baik tentang Islam. Kenalilah Syiah itu setelah Anda ngerti tentang Islam dulu. Baru Anda tahu Syiah itu hakikatnya apa. Setelah itu baru Anda akan bisa mengatakan Syiah itu saudara Anda ataukah bukan. Kalau Syiah saudara kita, ya maka perlu diketahui bahwa yang membantai kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah di Irak itu orang-orang Syiah. Demikian pula negeri Iran itu sendiri sebelumnya adalah negerinya Ahlus Sunnah. Setelah dikuasai oleh seorang namanya Shah Ismail As-Safawi di era Daulah Safawiyah, itu di masanya Turki Utsmani masih berkuasa, muncul sebuah negeri kecil namanya Daulah As-Safawiyah yang itu beraliran Syiah. Ketika dia menguasai wilayah Iran, maka Ahlus Sunnah itu dihabisi sedikit demi sedikit dan diintimidasi luar biasa, sehingga yang tadinya mereka itu 3/4-nya menjadi tinggal 1/4 bahkan kurang dari itu. Dan kejahatannya Ismail As-Safawi ini terekam dalam sejarah. Itu adalah cikal bakalnya Iran hari ini. Ya, cikal bakalnya Iran hari ini adalah negeri Daulah As-Safawiyah dengan Ismail As-Safawi sebagai pemimpin yang terkenal, membantai Ahlus Sunnah luar biasa banyaknya. Kemudian sejarahnya Syiah itu, dialah yang terlibat pengkhianatan besar yang menggulingkan Daulah Abbasiyah dan menyerahkannya ke Mongol. Sehingga runtuhlah Baghdad sebagai ibu kota Daulah Abbasiyah, daulahnya Ahlus Sunnah, dan jatuh korban jiwa yang luar biasa. Itu pada tahun 656 Hijriah. Jadi sejarah pengkhianatan Syiah dan kong kali kongnya mereka dengan musuh-musuh Islam itu udah banyak sekali buktinya. Cuman makanya saya bilang tadi Mas Pongki, itu yang bilang begitu orang nggak ngerti Syiah. Atau yang ngaku Syiah ini Syiah-Syiahan, bukan Syiah beneran. Dia hanya terkesima dengan politik-politik yang atau pemberitaan-pemberitaan semu di media massa, nggak ngerti hakikatnya. Nah, ya, barakallahu fikum, seperti itu ya. Jadi saran dari antum adalah kepada yang bertanya itu tambah lagi ilmu pengetahuan tentang bagaimana itu Islam ya, apa itu Islam ya, sejarah-sejarahnya secara lengkap, kemudian baru pelajari, cari tahu mulai kepada seperti apa itu Syiah dan apa saja yang sudah diperbuat. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian kita masuk ke pertanyaan Desi Nataliani. Desi Nataliani bertanya seperti ini dari Sumatera Selatan, Prabu Mulih. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan semuanya. Izin bertanya Ustaz, apakah dosa yang didapat seorang istri yang tidak pernah mensyukuri atau kufur terhadap suaminya itu juga berlaku bagi suami yang tidak pernah bersyukur atas istrinya? Tanda tanya. Kemudian ada hadis yang tentang kebanyakan penghuni neraka adalah wanita karena kebanyakan wanita kufur nikmat terhadap suaminya, dan apakah ini berlaku sebaliknya? Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya.
Ya, kalau berlaku sebaliknya ataukah tidak, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Ya. Terus tadi yang kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, apakah berlaku sebaliknya gitu? Iya. Ya pasti bukan sebaliknya lah. Kalau berlaku sebaliknya berarti hadisnya salah dong. Aduh, jangan dong. Iya, Iya. pasti bukan sebaliknya. Iya. Tapi kalau dosanya laki-laki yang tidak mengakuin kebaikan istrinya, apakah sama dengan dosanya istri yang tidak mengakuin kebaikan istrinya? Saya tidak tahu, Allahu a'lam. Adapun yang kedua jelas tidak berlaku sebaliknya. Iya. Ya, memang mayoritasnya wanita. Gitu. Iya, ya. Tapi dosa tetap ya tidak bersyukur kepada istrinya yang istrinya sudah berbaik hati Saya kepadanya. tidak tahu itu. Oh, begitu, barakallahu fikum, Ustaz. Mungkin sama, mungkin lebih besar, saya nggak tahu. Ya, seperti itu ya, Ustaz ya. Kadarnya belum tidak ala adri ya, Ustaz ya, barakallahu fikum. Kemudian Ustaz dari Fitria Apriliani, Jakarta Utara. Bertanya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika kami mengajak ART kami untuk bersafar keluar kota dan ke luar negeri, apakah boleh? Dan bagaimana jika kami ajak untuk beribadah umroh? Jazakallahu khairan. Iya. Ya, kalau dia itu wanita, berarti kan dia akan safar tanpa mahram. Ya. Nah, yang kami yakini safar tanpa mahram itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. La tahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa ma'adhi mahram. Tidak dihalalkan bagi wanita yang masih beriman kepada Allah dan hari akhirnya, kata Rasulullah SAW, untuk safar kecuali dibarengi oleh mahramnya. Dan majikan itu bukan mahram. Tentunya sesuatu yang sifatnya tidak diperbolehkan atau diharamkan itu hanya dikecualikan dalam kondisi darurat. Ya, darurat. Misalnya keberadaan ART ini sangat dibutuhkan. Ya. Yang mau safar adalah majikannya yang sakit dan perlu keberadaan dia untuk merawat. Dia mau berobat. Ya, ini darurat namanya. Tidak ada lagi anaknya yang bisa ngurusin. Yang bisa hanya pembantunya misalnya. Ya, ini namanya darurat. Walhasil kondisi-kondisi yang sifatnya darurat bukan sekedar untuk bepergian saja. Kalau sekedar bepergian, bertamasya itu bukan darurat. Ya. Umroh pun juga bukan darurat. Ya, umroh itu kan sifatnya sunnah. Tidak umroh tidak mengapa. Ya, tidak umroh tidak dosa, orang tidak umroh tidak, apalagi umroh yang sudah pernah dilakukan sebelumnya ya. Umroh yang kedua atau yang selebihnya itu sifatnya sunnah, bukan sesuatu yang darurat. Jadi kalau saya ditanya, saya katakan jangan, ya, jangan safar tanpa mahram. Nah, Barakallahu fikum Ustaz. Jadi lebih hati-hati ya sang majikannya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Berikutnya pertanyaan dari Novi Hardianti. Novi Hardianti di Banten, Tangerang bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan, izin bertanya tentang bab munakahat. Ya Ustaz, apa hukumnya jika ijab kabul kata terima nikahnya salah ucap dan tidak diulangi untuk dibetulkan. Nah, sekarang yang bersangkutan udah punya anak. Nah, untuk kemaslahatan apakah ijab kabulnya harus diulang Ustadz? Jazakallahu khairan. Saya nggak tahu salahnya itu bagaimana. Iya. Ya, salahnya seperti apa yang dimaksud salah itu? Iya. Apakah dia mengatakan saya tidak terima atau bagaimana yang maksudnya salah? Saya nggak bisa menjawab kalau tidak. Yang Anda bisa mengatakan salah itu dasarnya apa, kan saya harus tahu dulu Mas Ponggi. Iya betul. Nah, kalau dia sudah memberikan kesimpulan dan kesimpulannya ini saya belum yakin benar, nanti kalau kesimpulannya salah kemudian atas dasar kesimpulan yang salah ini saya fatwakan, kan pasti salah juga fatwa saya. Iya, enggak? Jadi salah ketemu salah deh. Salah ketemu salah. Nah, saya nggak bisa jawab kalau begini. Saya harus tahu dulu seperti apa gitu. Iya. Nah, baru kalau bikin seperti itu ya. Jadi untuk kehati-hatian dari Ustadz menjawab, maka Ibu Novianti bisa mengirimkan kembali pertanyaan yang lebih detail gitu ya. Barakallahu fikum Ustadz. Dan ini pertanyaan berikutnya datang dari Umurayan Isti Umurayan di Surabaya.
Assalamualaikum Ustaz Sofyan, saya ibu 3 anak, PNS, dokter, sudah 5 tahun ini. Saat ini saya ingin resign. Salah satu alasannya karena saya memiliki bayi 3 bulan, di mana tugas nakes akan lebih banyak dibanding sebelumnya. Nah, hal ini sudah saya diskusikan dengan suami dan suami setuju. Namun banyak yang tidak setuju dan menyayangkan rencana saya ini. Salah satunya adalah orang tua saya. Nah, alasannya saat ini banyak orang yang sedang cari kerja, bahkan dokter juga banyak yang cari kerja. Susah. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ya, saya sarankan agar beristikharah ya, sholat istikharah dulu, minta supaya Allah memilihkan yang terbaik. Ya kan ada doanya, silakan dicari doanya, ya, bisa dibaca. Kemudian setelah itu Anda lakukan apa yang Anda akan lakukan. Insya Allah setelah istikharah itu sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang terbaik. Saya tidak bisa katakan paling baik resign ataukah tidak resign. Ya mungkin pertimbangan orang tua itu ada benernya juga. Namun Anda kan juga lebih tahu kondisi Anda, kondisi fisiknya Anda bagaimana, mampu atau tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan sebaiknya seorang mukmin, bukan sebaiknya ya, seharusnya seorang mukmin itu punya tawakal kepada Allah. Ya, kan Allah sudah menjamin setiap yang masih hidup dan berjalan di muka bumi ini pasti ada jatah rezekinya. Jadi kalaulah dia meninggalkan salah satu pekerjaan, tidak berarti rezeki dia harus habis dan hanya ada di situ. Insya Allah kalau tujuannya untuk lebih bertakwa kepada Allah misalnya ya, untuk saya perlu merawat anak saya dan ini adalah tanggung jawab amanah, dulu saya belum punya anak, saya bisa menjadi nakes, tapi kalau saya menjadi nakes anak saya bagaimana? Kan itu haknya anak juga untuk mendapatkan perawatan yang sesuai dari ibunya. Kalau dia tujuannya untuk mendapatkan yang lebih diridhai oleh Allah, maka yakinlah akan ada jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki tanpa dia sangka-sangka. Nah, itu janjinya Allah loh ya. Kita mesti yakin dengan janjinya Allah. Kalau awal-awal dia resign ada sedikit ujian, kondisi yang kepepet, ya itu sudah lumrah. Memang kehidupan di dunia pasti nggak lepas dari ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyirus sabirin. Kami pasti akan menguji kalian dengan kekurangan harta, kelaparan, ketakutan, kurang benda, ditinggal mati, keluar kerabat yang dicintai. Ini ujian-ujian yang kita nggak akan bisa lepas di dunia ini. Nah, jadi tawakallah, jangan terlalu takut kalau kita ingin menjadi lebih baik, rezeki kita akan habis. Enggak, Allah justru menjanjikan orang yang bertakwa itu akan diberi rezeki tanpa dia sangka-sangka. Nah, tapi silahkan istikharah dulu dan setelah itu lakukan apa yang Anda ingin lakukan. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustaz. Berikutnya ini pertanyaan datang dari, ini insya Allah ini pertanyaan yang terakhir, datang dari Winnie Wiyanti di Bandung. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustaz Sofyan, Assalamualaikum. Apakah kalau suami poligami tidak bisa adil dalam waktu dan nafkah lahir batin, saya boleh minta cerai Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, kalau memang seperti yang Anda klaim, suami tidak bisa adil dalam nafkah lahir batin, dia tidak memberikan jatah bermalam yang adil antara istri pertama dengan istri kedua atau dengan yang lain-lainnya, ya, dia tidak memberikan nafkah yang adil juga, yang ini dibelikan, yang itu nggak dibelikan, maka ketika istri yang tidak mendapatkan haknya itu, tidak mendapatkan perlakuan adil itu, tetap tidak menerima perlakuan ini, saya tidak mau kalau tidak diperlakukan adil seperti ini, saya menuntut hak saya. Misalnya ya, saya tidak mau kalau jatahnya itu
Dia 2 malam, saya semalam. Saya maunya sama. Kalau dia 2 malam, saya juga 2 malam. Kalau semalam-semalam ya semalam-semalam misalnya. Kalau menginap di rumah saya semalam, menginap di rumah saya semalam nggak apa-apa. Tapi kalau di rumah saya 1 malam, di rumah dia 2 malam, saya tidak terima. Dan saya menuntut. Kemudian si suami tidak bisa juga memenuhi. Nggak mau, saya nggak mau kalau begini. Maka gugatan cerai itu menjadi syar'i. Karena yang penting dalam rumah tangga itu adalah mempertahankan supaya tidak terus-terusan terjadi pelanggaran terhadap aturan Allah. Ya, Allah berfirman, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. Kalau kalian, wahai para wali, walinya laki, walinya perempuan, khawatir, cemas, kedua suami istri ini sudah tidak bisa lagi menegakkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Artinya yang harusnya wajib tidak dipenuhi, yang haram malah dikerjakan. Dan perempuannya tidak mau menggugurkan haknya. Berarti kan si laki-laki statusnya zalim, tidak memberikan haknya istrinya. Dan istrinya tidak merelakan, berarti kan ini maksiat terus. Ya. Nah, maka gugatan cerai itu menjadi solusi syar'i. Daripada terus-terusan si suami menzalimi istrinya dan istri tidak memaafkan. Tapi kalau istrinya ya sudah deh, nggak apa-apa. Ya saya maafkan, saya tidak menuntut 2 malam seperti yang dilakukan oleh Saudah. Saudah itu, istri Rasulullah itu awalnya sudah mau dicerai oleh Rasulullah karena beliau tidak bisa memberikan haknya Saudah. Namun Saudah, jangan ya Rasulullah. Kalau dicerai, saya kehilangan kehormatan sebagai Ummul Mukminin. Biarlah saya sedekahkan jatah malam saya untuk Aisyah. Tapi tetap saya menjadi istrimu. Nah, silahkan. Ya. Nggak ada masalah. Iya, Tapi kalau tidak mau, ya berarti akan terus terjadi kedzaliman di sini. Sehingga menggugat cerai menjadi pilihan yang syar'i. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum dan semua fatwa yang telah antum berikan kepada kami semua di sini, semoga dapat menjadi pelajaran buat kita semua. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup? Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah rampung di acara hari ini dan kami tetap mengajak kepada pemirsa untuk berjuang bersama kami dan membantu kami dalam dakwah Islam bersama kami dengan melalui nomor rekening yang tertera di layar, silakan disaksikan dan kemudian ditindaklanjuti. Kami tunggu, terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.